Amsal ini berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu. Makanya Gitu ketika kan? ada kasus ini, semua teman-teman kreatif murka. Ya panik. Atau sebenarnya jadi kesempatan, Ya untuk kesempatan. bersuara atas keresahan yang selama ini, Iya betul. tidak didengar gitu kan. Iya tidak dengar. Berarti kalau dievaluasi Mas Kris yang paling hal pertama tuh ide. Dan ide tuh berangkat dari pendidikan, Iya. pengalaman. Tolonglah dukungannya. Jangan didukung, ya tapi ada duitnya nih. Nggak bisa kayak gitu juga. Halo, jumpa lagi di podcast kita Ngobrol Asik bareng kita. Masih dengan gue Kris Jayusman. Dan gue Agus Taufik, Gusto. Dan setelah lama tidak muncul, ya, kali ini kita mau ngobrolin apa Gus? Nah, ini kan lagi rame nih Mas Kris, soal bagaimana industri kreatif, proses kreatif yang kabarnya, lagi tidak dihargai. Tidak dihargai. Bahkan banyak orang bingung bagaimana cara memvaluasinya. Betul, Sebuah ide yang tidak tampak. betul. Nah, ini udah hadir di tengah-tengah kita, salah satu pakar, suhunya suhu, Wah, Sulit derajat. kenalin Gus. Panas dong. Boni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah diundang di sini. Kalau dibilang pakar dari maha pakar enggak juga. Kejauhan kalau gitu. Sudah malam melintang Malang. Malangnya ya. Iya melintangnya. Melintangnya juga. Mas Boni biar kenalin diri sendiri nih, sekarang lagi aktivitas di mana Mas kesibukannya? Saya ya biasalah. Selain profesional, saya kan di korporat juga. Budak korporat lah. Tapi sebelumnya saya juga berkecimpung di film juga, layar lebar. Ya pastinya desain-desain juga termasuk di dalamnya. Kalau misalnya kita ngomongin film, kita ngomongin apa yang ada dari dunia kreatif di dalamnya. Dari mulai desain, konsep, cerita, skrip dan lain sebagainya ada di situ juga. Gitu. Nanti dipecah lagi ada apa termasuk editing juga tuh. Iya, berarti Gitu. film adalah hasil akhir, tetapi semua dimulai dari kanvas yang putih. Iya. Betul Mas ya? Blank papers lah gitu. Dan gak cuma pekerjaannya Mas Kris, tapi juga secara pendidikan, Mas Boni ini juga punya latar pendidikan yang memang di proses kreatif ya Mas ya? Betul. Dari FSRD ITB. Biasa aja kali. Saya di luar biasa gitu, di dalam mah udah semua orang kan pasti berproses dan ya aku ya. Kalau boleh tahu Mas Boni, gimana awalnya bisa kecebur di dunia ekonomi kreatif ini? Ya karena passion ya. Passion, hobi. Jadi awali hidup dengan apa yang kamu suka. Setelah itu perdalami dan jadikan itu sebuah penghasilan. Kan kayak gitu. Itu yang namanya passion. Dimana lu mau berkorban dengan apa yang lu inginkan gitu kan, desire. Dan yang disebut tadi from a blank papers. Basicnya adalah semangat, ide, konsep. Tanpa itu semua, itu blank paper itu takkan pernah ada isinya. Makanya ketika ada kasus ini, semua teman-teman kreatif murka. Ya panik. Atau sebenarnya jadi kesempatan, Ya, untuk kesempatan. bersuara atas keresahan yang selama ini, Iya betul. tidak didengar gitu kan. Iya tidak dengar. Jadi sebenarnya ini kayak mungkin apa ya, semacam Harus berulang ya? iya, mungkin ini cuman fenomena gunung es yang sebenarnya tampak kecil ya, harusnya sebenarnya di bawah itu udah lama terjadi dan besar Iya gitu. bisa. Dan gak dimikirin Gus? Gak ada yang mikirin. Gak ada yang Betul, karena gini, ini di beberapa daerah, terutama di Indonesia ya, tidak ada standar harga atau fee sebenarnya. Dan waktu itu siapa? Saya lupa. Yang sekarang kena kasus. Amsal Sorry. Oke. Amsar ini kan dihargain 30 juta ya satu proyek. Saya udah lihat videonya tuh. Oke. Nah kalau misalnya saya freelancer, saya punya company dihargain segitu untuk satu video, wah maaf, terlalu murah cuy. Itu murah malah. Banget. Separohnya juga enggak. Dan saya nggak mau gitu. Cara menghitung Mas, memvaluasi itu gimana? Kan ide itu kan sesuatu yang nggak tampak ya. Benar. Betul. Kita lihat hasilnya, tapi Nah, kebayangkan kalau kita ngobrol dengan orang kreatif yang ada ide, at least ada ide lah. Di yang katanya profesional, jaksa yang profesional itu, yang apa sih tim ahli itu kan, itu membodoh-bodohi orang yang ada di desa pakai bahasa Inggris, kan kayak gitu kan. Lu bayangkan, Amsal ini berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu, gitu kan. Kan logikanya kayak gini, kalau misalnya dia tidak tahu, pasti
cari tahu dong, ini artinya apa, ya, production design apa gitu. Terus apa sih namanya, dubbing apa segala macam gitu kan bisa nanya gitu kan, hal-hal kayak gitu. Nah, dari proses itu, istilahnya perjuangannya Amsal untuk menembus orang yang tidak mengerti sampai dia mengerti, itu kan berat banget ya. Beda halnya kalau misalnya kita ketemu dengan agensi yang ada di Jakarta. Ya. Ini segini nih, ini harganya ini nih, ini udah jelas, oke deh. Paling negonya jangan segitulah, bisa dikurangi lagi nih, alat ini bisa kayak gitu kan. Iya. Dan dengan harga segitu, dengan kualitas yang bagus lah, bagus banget. Dengan harga segitu pula lagi kan istilahnya itu bisa merusak pasar sih, jujur aja. Tapi saya mengapresiasi perjuangannya dia gitu dengan itu. Dan saya juga mengapresiasi karena mungkin keputusannya dia dengan harga segitu, udahlah untuk orang-orang di daerah aja. It makes sense kalau menurut gue sih. Gitu. Ada poin-poin yang saya juga sedikit ngikutin ya. Kayak sewa apa namanya, clip on gitu kan. Terus editing, cutting, yang disebut ada 2 laporan gitu kan, production design dan production gitu kan, itu didobel-dobelin katanya. Lah, itu kan istilahnya gini, production design ini kayak misalnya kita di sini nih, setting lighting, baju, mic, itu kan production design ya, makeup segala macam. Production-nya baru ke post production, editing, color grading, CGI, VO dan lain sebagainya, betul kan? Terus kayak misalnya yang clip on itu, ya tadi juga sempat, teasing-teasing ya, kita ngobrol masalah itu kan. Kita sewa 1 bulan. Pertama, kenapa 1 bulan? In case kalau misalnya ada revisi, Iya. ya kan? Dan kalau misalnya kita sewa, udah patokannya 1 bulan. Kalau misalnya sudah selesai 12 hari, kan nggak bisa dihitung per hari. Contoh misalnya kita check-in di hotel, "Oh kita tidur cuma 2 jam deh, bayar 2 kan nggak bisa kayak gitu juga. Iya kan? Seperti itu. Dan sebenarnya profesi videographer itu adalah profesi yang diemban oleh dasarnya orang-orang, freelancer, which is multitasking. Oke, dia dalam sewaktu bisa mengerjakan berbagai project Yes. dan harus fokus di semua project. Yes, karena biasanya itu UMKM, dia freelancer, dia bisa video, dia bisa juga ngedit. Itu, double. Tapi tidak bisa, karena lu yang ngerjain sendiri bayarnya 1 aja, nggak bisa lu. Profesional dong, itu. Karena itu jasa, karena itu harus ada sekolahnya, ada pembelajarannya, Yes. dan Yang semua mahal ya itu yang mahal. Sebenarnya kan jasa itu yang paling mahal di industri kreatif itu kan ide kan. Betul. Biasanya kalau misalnya kita ketemu dengan agensi di Jakarta, mereka kan udah ngasih ide ke kita. Bayangkan Amsal datang ke daerah, idenya dari dia juga, konsepnya dari dia juga, dari mentah tuh matang, bener nggak sih? Harusnya itu jauh lebih mahal. Berarti kalau dievaluasi Mas Kris, yang paling mahal pertama tuh ide. Dan ide tuh berangkat dari pendidikan, pengalaman. Pengalaman. Itu kalau mungkin, para yang apa namanya, memberikan, jasanya gitu ya, mau menghitung valuasinya, dihitung tuh biaya pendidikannya tuh. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah gitu kan. Apa biaya pendidikannya, karena lewat proses pendidikan itu kan dia dapat ide seperti itu. Ya, itu investasinya. Investasinya kayak gitu. Investasi. Kemudian tadi tools, Terus saya juga nggak murah kan, aplikasi yang digunakan. aplikasi yang digunakan. Bahkan kalau videographer, editor, kabarnya jarang mimpi buruk Mas Kris. Jarang mimpi buruk. Karena nggak pernah tidur. Masuk. Jadi kalau orang kantoran itu 9 to 5 ya, Iya. mereka bisa nggak pakai jam tuh. Iya betul. Sekarang kan banyak tools AI ya, untuk dubbing Eleven Labs gitu kan, untuk, apa namanya, video cloner, ada Seedance, ada VO3, banyak gitu kan. Tapi harus diingat, itu pun kita harus beli loh, nggak mungkin gratis. Dan itu pun nggak bisa, kerjain ini dong, ngomong gitu kayak ChatGPT, nggak bisa juga. Mereka harus dikerjakan, ada operatornya juga. Kita harus berlangganan juga, ketika lu berlangganan subscription, itu ada kredit. Setiap kali pemakaian kreditnya berkurang. Kan kayak gitu, misalnya kita beli paket, misalnya biasanya kita ketika subscription itu ada paketnya tuh. Dari berapa dolar sampai berapa dolar. Paling tinggi misalnya $10.000, $1.000 lah gitu.
Dari $1.000 itu pemakaian berapa menit per berapa scene gitu. Itu berkurang tuh kreditnya tuh. Dan kalau misalnya kurang kita harus top up lagi. Itu AI. Dengan adanya AI, industri kreatif sama sekali tidak diinvasi oleh AI, tidak. Hanya, it's a brand new tools gitu untuk mempermudah dan mempercepat proses gitu. Tetap aja ujung-ujungnya di manusia. Kan AI is just an AI. The real intelligence is in our head, kan gitu. Kan artificial kan. Itu kan bohongan. Artificial ibarat kata kan kalau Kecerdasan buatan. kecerdasan buatan, pohon artifisial kan pohon plastik. Iya. The real intelligence is in our hand, di kepala kita. Ide kita tuh unlimited sebenarnya. Tapi apa yang nggak tergantikan oleh AI? Yang Tidak bisa tergantikan oleh AI itu. itu dia, ide. Kan Kalau kita bisa, kasih prompt tuh. iya, Harus tapi dipancing dulu. ya harus dipancing dulu. Nah, yang ngasih prompt-nya siapa? Orang, manusia. Apakah prompt itu bisa muncul sendiri tanpa ada orang yang mengoperasikan? Dan itu ya ketika ketika ide kreatif datang itu bukan dari prompt. Prompt itu jadi gini, AI itu kan punya library sendiri. ChatGPT, Gemini dia punya library sendiri. Dari library itu mereka punya algoritma, mana yang dia pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan. Nah, kalau kita kan unlimited sesuai dengan apa yang kita baca, dengan pengalaman kita. Kalau AI itu kan sesuai dengan algoritma dan library yang mereka punya, iya kan? Beda. Kalau menurut gue sih gini, sekarang AI dibikin sama siapa? Sama manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu, Iya. betul ya? Jadi, justru dengan adanya AI di industri saya sendiri aja sangat terbantukan, gitu. Kalau terkait ide kreatif, Ya. kita kembali ke anggaplah Mas Boni di posisinya Bang Amsal tadi. Ya. Ada desa yang membutuhkan, wilayahnya untuk dibuatkan video profile. Mhm. Dan dalam proses membuat ide kreatif itu ketika ada request itu dengan masyarakat desa yang awam, kira-kira butuh waktu berapa lama dan proses apa yang Mas Boni butuhkan supaya ide itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa tadi? Saya tolak sih, Oh, tolak. Kenapa gitu? Nggak masuk akal ya? nggak masuk akal. Kenapa? Doesn't make sense. Kayak gini, setiap company, setiap post production, dia punya standar sendiri tuh. Dia punya standar sendiri, dia punya standar konsep sendiri. Kalau misalnya kita masukkan dengan orang awam, pertama, effort-nya akan berlebih karena mereka nggak tahu apa-apa. Kedua, kita ngomongin harga, pasti harganya nggak masuk dong. Bayangkan, per bulan gaji karyawan gue berapa? Dikalikan berapa lama kita bikin produksi itu video gitu kan. Habis dong buat ngegaji karyawan saya. Betul, kalkulasinya seperti itu logikanya. Oh, pasti lo tolak ya? Tapi kalau seandainya diterima, terus gimana proses kreativitas ini di dalam otak hingga akhirnya muncul konsep yang mau ditawarkan? Sebenarnya kalau misalnya nih, ini ada orang awam datang ke kantor saya. Pertama yang saya harus lakukan adalah back very to basic. Tadi blank paper yang Mas bilang tadi. Kita kasih tahu arahannya. Ini loh yang kita kerjakan dari awal, ini loh, ini artinya ini loh, kamera itu gini loh, ide ini itu loh, biar mereka tahu dulu tuh. Dan anehnya di sini adalah, itu kan udah di-ACC, itu kan udah jalan, barangnya udah ada, sudah dibayarkan gitu kan. Dibilang korupsi, ini harusnya nol. Itu banyak kejanggalan sih menurut saya ya. Mungkin ini bisa di-cut ya, saya nggak pernah ngambil, dulu waktu freelance nggak pernah ngambil part merah sih. Sorry nih ke banyak titipannya. Harga rendah tapi Masih dititip pula, harga ditipa. Iya iya iya. iya boleh di-cut boleh enggak. Boleh teh, kita apa teh? Iya, maksudnya kita nggak dapat editor yang bisa netat-netat itu ya belum ada. Iya. Iya iya. Jadi izin nggak kita cut Mas, karena kita belum ada editor yang bisa nge-cut-nya. Jadi Masukin aja udah. Nih, gue pernah di salah satu instansi, ada acara tahun baruan. Oke. Harganya, oke. Wah nih bagus nih, ada beberapa artis dari list-nya dia. Dia punya breakdown-nya nih. Dia punya rundown-nya, udah lengkap dong gitu kan. Pengen artis ini, oh nggak terlalu mahal-mahal banget, 500 juta misalnya. Oke,
Kita siapkan setnya, kita siapkan apa segala macam, kamera dan sebagainya, ada acara nih, di salah satu bukan daerah lah, masih perkotaan lah gitu kan. Apa yang terjadi, "Mas tolong ya, nanti ketika sudah ditransfer, tolong titip transfer ke A, B, C, D, Y." Banyak ya? Banyak, loh, nanti gue bayar artisnya gimana nih yang nyanyi nih? Nanti, band-nya gimana nih? Bayar setnya seperti apa nih? Hal itu udah umum terjadi. Silakan tanya deh teman-teman ya. Itu banyak kita kan punya komunitas ya. Komunitas dari mulai komunitas, desain grafis, komunitas videographer, editor, animator, whatever that is, mereka tuh saling berkomunikasi gitu. Dan banyak hal yang, kita blacklist lah. Ini ada klien kayak gini, satu udah kita blacklist, yang lainnya pada tahu tuh. Nah, jangan sampai ketika kejadian Amsal ini, semua videographer, freelancer yang di industri ini udah pada nolak tuh, nggak mau lagi peta merah tuh. Biarin aja mereka kerjain sendiri, hire sendiri deh. Kan kayak gitu. Itu bahaya justru. Sekarang kan ada, kementerian kreatif kan, Iya. ya kan. Apa fungsinya itu? Dan lucunya adalah ada tim ahli dari kejaksaan. Tim ahlinya bikin lucu sendiri jadi blunder kan. Itu ketawa banget sih ngakak. Coba cek di beberapa influencer pada murka semua kan ngelihat komen-komennya apa namanya. Aduh ini nggak masuk akal nih. Pertama dibilang ini, pakai bahasa Inggris ngebodohin karena mereka tuh tinggal di desa. Itu kan ada beberapa yang dienolkan, ada beberapa laporan yang didobel-dobelkan gitu. Terus ada di situ kayak udah diperlihatkan tuh secara terbuka dan quotation-nya kan. Anjir, murah cuy. Gua lihat videonya, bagus men. Menurut gua sih, pertama gua justru bukan marah ke si, kepala desanya, gua marah ke si Amsalnya. Anjir lu ngerusak harga 30 juta nih, Merusak pasaran ya? ngerusak pasaran nih. Tapi di situ gua paham, dia pasti, apa namanya, menurunkan harganya untuk menyesuaikan dengan, Kondisi ya? kondisi di daerah, it's okay. Tapi dengan harga segitu, di-show juga. Ini kan gila gitu. Udah mah 30 juta per satu video, ya kan? Udah mah di-show, udah mah dienolkan. Yang jadi permasalahan kita adalah sekarang bukan masalah 30 jutanya. Ide kreatifnya, yang dibilang, production design-nya, ya kan? Terus ada sewa-sewa yang kayak gitu. Nah, hal kayak gitu, kalau misalnya ini lolos, alhamdulillah sekarang udah bebas kan. Kalau misalnya itu tidak lolos, selesai Kak, industri kreatif kita mati, Nah, bicara soal industri kreatif, Kak. gimana Mas Boni ngelihat, potensi ekonomi kreatif kita, industri kreatif kita? Sebenarnya kita punya potensi nggak sih untuk kemudian, melesat di industri kreatif itu? Nah, jadi dulu itu saya masih ingat tuh, waktu itu teman saya di Padi-Padi, ada di Babon Studios dan, iBeats, itu termasuk PH-PH lain. Waktu itu, Mbak wamennya Bu Angela Kanusugibyo, terus juga, Pak Sandiaga Uno. Oh, iya. Waktu itu kan masih di tengah-tengah pandemi itu. Semua orang tidak bisa bikin, syuting apa segala macam. Betul. Apa yang terjadi, mereka ada semacam program, eee, pembiayaan praproduksi film. Wih, berarti keren ya duet Mas Sandi dan Mbak Angela ini bagus ya, Wi? Keren ya? Coba adain lagi deh program Wah. kayak gitu situ deh. Jadi Terima kasih Mas Sandi, Mbak Angela. iya. Jadi, waktu itu ada beberapa teman saya juga bikin film animasi, film layar lebar, dan beberapa film layar lebar, itu sudah jadi film sekarang. Dan sudah tayang dan sudah selesai. Dan ada yang masuk Netflix juga. Itu praproduksinya dibantu sama pemerintah. Kan itu apresiasi yang sangat besar ya di situ ya, gitu. Terus lagi gini, kalau misalnya hal-hal sepele kecil ini di-blow up besar, otomatis kan kayak apa namanya, bola salju kan. Sekarang kan ada AI, pakai ini aja. Sekarang kan kayak nggak semudah itu, gitu. Sekarang bikin video deh pakai AI, pakai handphone, bisa berubah. Sekarang bisa ukuran 4K apa enggak gitu kan. Dengan ukuran 4K bisa nih pakai AI, bayarnya berapa untuk berlangganan AI-nya gitu kan. Itu tidak murah semuanya. Itu semuanya butuh biaya, butuh ide, butuh tools, butuh skill juga gitu.
Gitu sih. Dan potensi Indonesia ke depannya, orang Indonesia itu nah, kebetulan saya juga kuliah di sana juga, untuk S2-nya, desain pula. Bayangin kan, desain dimurahkan, sekarang saya udah lama-lama di sana ya, kuliah mati-matian kerja di sana, di sini gua nggak dihargai, nol loh. Bener. Jadi di sana itu orang Indonesia banyak banget, dan orang Asia, di Amerika, di Eropa, itu ras yang paling pintar, itu udah umum tuh. Makanya kalau kita nonton film-film Disney, itu Ya, sering kadang ada ada orang Indonesia yang terlibat. banyak banget. Suka baca nama-namanya dan nama-nama yang Banyak gitu. banget banyak banget. Nanti ada beberapa film lah gua ada credit title gua. Oh. Itu film yang lama ya. Sorry motong. Hmm. Kan tadi Mas Boni cerita pernah jadi freelance dan saat ini juga aktif di sektor kreatif tapi di dalam korporat. Nah, ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Seberapa ide kreatif Mas Boni itu dihargai di dalam dunia usaha yang Nah, sekarang? kalau lihat ininya, value-nya ya, saya nggak ngomongin masalah gaji nih. Sekarang sensitif ngomong gaji. Kan, masing-masing posisi gitu kan, apa namanya, disesuaikan. Ada junior designer, ada head section, ada manager, itu kan disesuaikan gitu. Termasuk, skill-nya mereka masing-masing juga. Kita ngomongin average aja ya, yang ada di Amerika, Australia, dan Eropa gitu. Di Eropa ini, tahun sekitar 2008 ke sini itu per bulannya, junior designer itu sekitar 100 juta lebih. Wow. Sekarang kalau internship, mahasiswa nih yang akan kerja itu sekitar kalau dirupiahkan sekarang 50 juta atau 60 juta gitu. Di Indonesia belum ada standar baku akan hal itu. Dan orang Indonesia kebanyakan desainer-desainernya yang udah lulus dari luar datang ke Indonesia bukan kerja di instansi atau korporat kebanyakannya. Mereka remote, jadi ngerjain yang di luar tapi ngerjainnya di Indonesia gitu. Kebanyakan kayak gitu sih. Tadi kan sempat disinggung soal Amerika ya, Mas. Nah, ini apa sih, Mas, yang jadi perbandingan antara dukungan pemerintah di Amerika sama dukungan pemerintah kita nih di Indonesia terkait perkembangan industri kreatif? Kita nggak ngomongin spesifik di Amerika ya. Sekarang kan, ada Korea yang industri perfilmannya atau desainnya sangat dihargain. Terus Thailand pun gitu kan, iklan-iklannya kita sering tonton lucu-lucu gitu kan. Lucu banget sih iklan Iya. Thailand. Kreatif Udah kayak banget. film, Mas. Kreatif Ada kayak banget. film gitu. Dan kadang ini nggak ketebak. Iya ketebak ya, plot twist-nya nggak ketebak tuh. Iya, plot twist, Bang. Plot twist-nya nggak ketebak. Nah, industri film di luar sana kan ada dukungan dari pemerintah. Nah, ini mohon, kan di sini ada Kemenparekraf juga Iya. gitu kan. Terus ada beberapa instansi atau kementerian yang di bidang kreatif gitu kan. Kita ngomongin film, bukan hanya cuman untuk film, ada juga beberapa UMKM yang bergerak di desain. Desain percetakan lah, desain, iklan lah, iklan TV atau iklan digital gitu kan. Dan itu semua adalah butuh dukungan pemerintah, bukan hanya cuman untuk value, ya, tapi dukungan aksesnya juga gitu. Karena gini, banyak PH-PH di luar negeri pun pengen bikin film di Indonesia. Apa yang terjadi? Izin tempatnya susah, ketemu sama apa namanya, Tempat buat izin komunitas-komunitas pemuda, itulah, ormas-ormas. Banyak, produser-produser film di Amerika, di Korea yang pengen bikin filmnya dia di-remake lagi di Indonesia, tapi ya kayak gitu izin-izinnya. Ya kan ada beberapa ada birokrasi, ya, dukungan birokrasinya, dukungan secara finansialnya. Waktu itu kan di Kemenparekraf itu ada, pembiayaan praproduksi film. Itu kan saya belum dengar lagi nih program kayak gitu. Itu sangat diapresiasi buat kami gitu kan, untuk industri kreatif kita gitu. Dan hasil-hasil film kita, lihatlah, itu keren banget. Yang jadi rekor sekarang apa coba? Film Jumbo. Apa? 11 juta penonton. Iya, Gila, keren banget lagi, Mas. udah mengalahkan film-film Hollywood saat ini. Sekarang gini, bukan cuman filmnya aja yang udah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi aktor-aktor kita, Iko Uwais, Joe Taslim, Kang Yayan, Kang Cecep, Udah kalau pemain bola abort istilahnya, Mas. dan harganya udah standar Hollywood itu. Dan kita tuh udah
Masa sih kita udah bukan go internasional lagi, udah diakuin lagi, masa sih pemerintahnya nggak dukung gitu kan, ini bawa nama Indonesia juga. Iya, sebenarnya industri kreatif itu juga alat diplomasi, alat Iya. promosi negara, Iya, alat promosi pariwisata sebenarnya, Mas, ya. pastinya Hmm, pastinya. Dan oke. Karena sebagai ketertarikan orang itu kan dari visual ya, visualnya bagus tertarik, oke gitu. iya, Kan daya tarik untuk lihat langsung. bener. Korea Selatan ya. Iya. Orang lihat Raja Ampat misalkan di syuting di sebuah film, terus saya, "Kayak bagus ini di mana nih?" Dicari Iya. tahu, berangkat. Berangkat dia, nyampe sana ternyata ini Tambah. Jadi ke situ. Tolong ini beda konten, Mas. Sesinya tolong. Jadi ke situ. Mohon maaf ini. Oke, Mas Boni, iya siap. sebagai seorang Heeh. pelaku ekonomi kreatif, Mhm. tadi kan di awal sekali pihak kejaksaan dengan tenaga ahlinya tiba-tiba memunculkan standar biaya. Bahwa ini nol, ini bisa diakui, ini ya Z0 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari lubuk hati yang terdalam sebagai pelaku ekonomi kreatif, sebenarnya butuh nggak sih ada sebuah standar Mhm. biaya jasa bagi pelaku kreatif ini level-levelnya yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga ada kepastian Mhm. gitu. Termasuk ini juga bisa jadi pegangan bagi aparat penegak hukum juga. Iya iya Kayak iya. untuk mengaudit sebuah proyek pemerintah yang melibatkan para pelaku dari sektor ekonomi kreatif Nah, ini. dari tim kejaksaan tadi waktu itu ya, yang memutuskan yang dibilangnya itu tim ahli, tolonglah PHK mereka gitu. Karena karena mereka udah Pada PHK karena nggak pengangguran lagi. karena ini kan sok tahu gitu. Nah, kalau mau pertama kali ketika memutuskan sesuatu, undanglah konsultan, Yang memang bergerak di bergerak di bidangnya. Iya. Nah gitu, pertama itu. Harapan kita adalah harus punya standar baku industri kreatif. Ya, ya. Dari mulai kualitas yang benar-benar bagus banget, level Hollywood lah kita bilang, dengan level yang istilahnya biasalah, tapi bagus gitu. Nah, hal itu, keputusan itu tidak bisa sepihak nih, yang bukan berkecimpung di bidangnya. Ya kita undanglah orang-orang benar-benar yang di industri itu, untuk kasih masukan. Nih, kalau bikin film ini tuh harganya segini, untuk bikin film level ini tuh segini, termasuk desain bentuk, desain logo gitu kan, Kru-krunya. kru-krunya, semuanya harus ada standarnya gitu. Sekarang kan nggak ada tuh standar yang di daerah tadi di pelosok itu, kita mau mempromosikan desa kita nih, memang tidak ada. Tapi kan kalau misalnya udah ada standarnya, mereka akan berkiblat ke situ. Dan sosialisasi itu juga penting tuh, gitu. Itu sih, terutamanya betul instansi-instansi seperti itu kadang, "Lu kemarin sempat bikin logo-logo ini yang buat anak-anak lu kan, coba deh ini berapa harganya?" Kan bilang kayak gitu juga kalau dibilang itu, "Ini tim ahli nih." Wah, aneh banget gitu. Banyak yang jauh lebih lucu lagi ketika kita nonton influencer-influencer kayak Ferry Irwandi dan Helmi Yahya, itu murkanya ampun-ampunan. Sekarang aja ya diem. Nah, sekarang saya dikasih media untuk kita berketawa-ketawa aja untuk komenin para tim ahli jaksa ini. Berarti ke depan agar peristiwa seperti ini tidak berulang terus, Iya. berarti memang sebuah standar biaya Hmm. untuk jasa maupun produk dari ekonomi kreatif ini memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dong, karena gini, kita udah membuktikan dengan minimnya dukungan pemerintah, kita udah go internasional. Dari film, dulu waktu itu The Raid, apalagi. Bahkan ada film yang diadaptasi dari game, itu basicnya dari di Indonesia katanya. Yang dari zombie itu apa? Lupa tuh judulnya. Nah, itu banyak banget. Ada filmnya yang setnya di Bali, tapi tidak dapat izinnya. Setnya akhirnya syutingnya di James Clooney eee yang main lupa apa, eee, Paradise apa. Paradise, terus akhirnya di Thailand, di mana. Nah, itu kan istilahnya kita udah buktiin, kita udah promosiin, tolonglah dukungannya. Jangan didukung, iya tapi ada duitnya nih, nggak bisa kayak gitu juga. Justru ketika ada dukungan dari pemerintah, kasihlah kita akses, karena mempromosikan, kasihlah kita penghargaan secara biaya dan lain sebagainya. Otomatis kan membawa nama Indonesia makin lebih lagi ke depannya gitu. Yes. Ya kan? Karena gini, kita udah udah tanpa yang ada dukungan, tapi dengan dukungan yang minim pun kita udah buktiin gitu. Apalagi kalau dukungannya Apalagi ada optimal dukungan gitu. optimal. Sekarang udah jarang loh,
orang nonton film Hollywood. Sekarang gini deh, ada film Hollywood, ada film Indonesia dengan director, sutradara yang paling bagus udah bener. Udah ditinggalin tuh, dilewat aja. Lebih nonton film Indonesia, sekarang udah kayak gitu semuanya. Iya sih, lebaran kali ini aja kayak 3 film terlarisnya film Indonesia semua nih, Yes. iya kan? Ini bentar lagi ada beberapa film keren lagi. Nah, tadi kan soal standar biaya. Ya. Satu lagi Mas Boni. Kita kan juga ada regulasi nih Gus, yang Iya. bahwa hak cipta itu Hmm. bisa diagunkan untuk pembiayaan. Karena kalau salah satu permasalahan teman-teman pelaku ekonomi kreatif kan adalah permodalan atau pembiayaan. Mm-mm. Nah, sedangkan sudah ada peraturan pemerintahnya bahwa hak cipta bisa diagunkan. Mm-mm. Cuma kan belum jalan-jalan. Mm. Pertanyaan saya adalah, apakah memang juga dibutuhkan sebuah institusi atau lembaga yang bisa memvaluasi Mm. nilai sebuah hak cipta ini harganya setara berapa miliar gitu. Sehingga akhirnya pihak perbankan, sektor keuangan tuh yakin firm, Mm. oh misalnya gue pegang hak ciptanya Jumbo, Iya, iya, iya. ya kan? Hak ciptanya doang nih, nggak Mm. di beserta sertifikat tanah, rumah enggak, tetapi hak ciptanya doang. Eh, Apakah dibutuhkan? sebenarnya gini, kalau kita lihat di internet ada yang namanya GoDaddy. Jadi kita bisa tahu tuh, misalnya brand apa, judul film apa, perusahaan apa, tinggal ketik, ini udah dipakai atau belum. Dan itu udah ada list harganya masing-masing tuh. Kita udah bisa lihat di situ, gitu. Dan kalau misalnya hak cipta, semua film, semua judul, semua brand itu pasti mereka didaftarkan di Haki gitu. Itu udah pasti sih. Nah, kalau misalnya menurut saya sih hak cipta di Indonesia makin ke sini evolusinya udah makin ini ya, udah makin kuat gitu. Tinggal kita menjalani dan menghargainya aja sih. Itu aja teman-teman. Sekarang gini, kita bikin font aja udah jadi harganya kan. Kita beli di Dafont dan lain sebagainya Iya ya. ya, sekarang font aja beli kalau yang beberapa font itu Tapi dijual. Dia yang harga itu dijual. kan industrinya. Industri, terus apalagi misalnya gini, ada kayak misalnya agregator yang dimana dia menjual nama-nama doang. Gambar juga sekarang beberapa gambar harus bayar. Kalau gambar is oke, Ah, karena itu desain gitu kan. enggak, foto Mas. Jadi kita punya foto nih, Oh kita iya, upload ke suatu platform, iya. nanti dihargain Bisa tuh, Oh iya ya, bisa itu dibeli. ya kayak prefix kayak gitu-gitu kan Iya. ada kan. Tapi memang gini, jangankan untuk gambar ya, ini hanya sekedar nama doang, tidak ada logo, tidak ada apa-apa, hanya teks nama. Lu kalau misalnya mau pakai nama ini, itu coba dia dicek di apa namanya di GoDaddy atau di mana, itu ada tuh nama ini 2 miliar, pasti banyak nih yang pakai nama ini. Misalnya namanya Elio, harganya saya sempet tuh, Elio harganya tuh 3 miliar kalau mau pakai. Ini emang jualan, jadi ada orang beli dipatenkan, kalau mau lu beli hak paten gua gitu. Ada banyak kayak gitu sekarang. Jadi kalau industri itu bergerak dengan baik, sesuai dengan rules-nya, pasti ini akan menciptakan peluang bisnis dan peluang pekerjaan di Indonesia akan lebih luas lagi gitu. Sekarang kan, ayo kita critical thinking dengan AI apa segala macam, itu bagus juga gitu kan. Dan harus diingat, tidak ada AI yang bisa menggantikan profesi manusia. Iya. Kalau kita benar-benar kritik dalam bidang kita. AI itu pasti ada kelemahannya yang tidak kita ketahui. Coba deh dalamin. Karena gini, artificial itu kan buatan manusia. The real intelligence kan ada Manusia di itu sendiri. manusia itu sendiri gitu, yang membuatnya gitu. Karena apa? Kita punya jiwa, kita punya soul, kita punya taste gitu. Karena kalau mereka kan berdasarkan library, algoritma mereka gitu. Itu sih bedanya. Nah, industri kreatif ini kan sebuah potensi ekonomi yang terus berkembang Ya, ya. di sini, Mas. Boleh nggak Mas kasih pesan ke teman-teman muda yang mungkin pengen berkarir, pengen ngambil jurusan di industri kreatif, tapi dia ragu, ini ada masa depannya nggak sih? Ini dihargai nggak sih? Jangan-jangan ide tuh nol gitu kan. Ya. Boleh nggak kasih motivasi Mas bahwa jangan ragu buat berkarir di kreatif? Jangan pernah ragu karena saya kuliah dari S1 sampai S2. Dan sekarang saya berkeluarga gitu dengan penghasilan yang alhamdulillah cukup gitu. Jadi untuk profesi yang tidak akan pernah mati di antaranya itu industri kreatif. Mau apapun itu.
Dari zaman purba sampai sekarang. Kalau lihat dulu tuh ada gambar-gambar di goa itu gambar-gambar manusia, Gambar tangan, gambar kayak tangan. gambar tangan. Leluhur Leluhur ekonomi kita. kreatif ya. Iya, Leluhur iya, pelaku iya. ekonomi kreatif. Masa dari zaman purba sekarang matinya zaman sekarang yang orang udah berevolusi kan? Iya. Justru industri kreatif itu ke depannya makin makin dihargai karena gini. Kalau kita pengen maju, kita harus mengikuti teknologi, salah satunya AI. Tapi kalau misalnya kita pengen di atas AI, kita harus ada di dalam ekosistemnya. Itu sih. Dan sekarang gua ngajarin AI ke teman-teman basic ya, udah bisa 1 hari, Wow. ya kan? Tapi pengalaman, taste, karya bisa gua ajarin 1 hari nggak? Nggak bisa. Lu harus sekolah dulu. Itu yang mahal ya, taste-nya ya. Itu yang mahal ya, Agak tidak. jauhan dulu. Iya, karena tidak punya hati, tidak punya soul gitu. Dari sebuah karya AI itu. Mas Boni, Ya. tadi kan untuk teman-teman muda nih. Kalau untuk pemangku kebijakan, Mhm, untuk plat-plat merah tadi, mhm, kementerian-kementerian terkait, iya. ada kesan apa untuk mereka? Kalau misalnya tidak tahu, lah undanglah konsultan yang lebih tahu, itu aja sih. Yang lebih profesional yang ada di industrinya. Itu aja. Kalau ngerasa, "Oh, gue dibohongin nih, nggak tahu nih, arti ini." Nah, undanglah orang profesional, yang betul-betul profesional ya, Di bidang bukan ahli yang ada di instansi itu. Iya. Ini lucu banget nih. Jadi ya undanglah yang benar-benar di industri itu, gitu. Atau misalnya, siapalah yang punya PH besar di Indonesia sebagai konsultan gitu kan, yang punya agensi, gimana nih, ini benar apa enggak, kayak gitu. Ya mereka juga kalau ngelihat value-nya tadi, AMSAL tadi 30 juta, nggak bakal dilihat, apaan sih? Merem ya. Betul. Oke. Berarti untuk khusus teman-teman, apalagi teman-teman kita di kementerian ataupun lembaga yang menangani ekonomi kreatif, tadi pesan dari Mas Boni, libatkanlah para profesional ini dalam mengambil kebijakan dan lain-lain sebagainya tentunya yang produknya di mana kebijakan ini juga akan dikembalikan untuk perkembangan ekosistem ekonomi kreatif Iya. nasional. Libatkanlah mereka. Tadi pesannya kurang lebih jangan sotoy, karena pengalaman jam terbang teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini tidak bisa digantikan dengan sebuah prompt yang ditanyakan kepada ChatGPT. Iya, Betul? betul. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Dan terima kasih Mas Boni Terima kasih sudah banyak. berkenan mampir. Dan selanjutnya, Gusto, silakan closing statement. Oke, tadi juga Mas Boni udah kasih pesannya bahwa dukungan pemerintah sangat diperlukan. Dengan dukungan pemerintah yang minim saja hari ini ternyata industri kreatif kita sudah bisa go internasional, apalagi kalau didukung. Dan industri kreatif ini jadi alat untuk membuka banyak lapangan pekerjaan. Betul. Kemudian juga alat diplomasi dan alat promosi negara kita. Betul. Jadi semoga pemerintah bisa lebih kemudian mendorong lagi dukungan kepada industri kreatif dan maju terus industri kreatif Indonesia. Terima kasih Mas Boni. Indonesia maju, setiap tujuanmu Salam, yang akan dadah. tapi